Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Mas Eka di Belajar Bareng Matematika. Jos tenang. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai himpunan, yaitu apa itu himpunan, bagaimana contoh himpunan, bukan himpunan, terus bagaimana menyatakan himpunan dan operasi himpunan, irisan, gabungan, komplement, sama selisih. Oke, langsung aja. Himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi seperti ini, kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Contoh itu kumpulan hewan berkaki 4, itu jelas karena syaratnya hewan yang berkaki 4: kucing, kambing, sapi. Ayam masuk nggak? Tidak, karena ayam berkaki 2. Yang kedua contohnya kumpulan siswa yang tingginya di atas 160. Ada syaratnya, tingginya jelas di atas 160, himpunan. Kalau anak yang tingginya di bawah, misalkan anak tingginya 153, masuk nggak? Enggak. Kalau 167 masuk nggak? Masuk. Jadi bisa membedakan, ada batasannya, itu himpunan, jelas, terdefinisi dengan jelas. Sedangkan yang bukan himpunan, contohnya apa? Contohnya 1. Kumpulan kue enak. Kumpulan kue enak. Kue enak itu tidak jelas. Enak itu seperti apa? Donat, bisa ada yang bilang enak, ada yang bilang biasa saja. Terus terang bulan, ada yang bilang enak, ada yang bilang biasa aja. Contoh lagi, kumpulan buku tebal. Kumpulan buku tebal itu masih belum jelas, tebal itu seperti apa, berapa halaman itu tidak tahu, 200 halaman tidak tahu. Jadi tebal itu harus didefinisikan dengan jelas. Kalau hanya masih kata-kata tebal, tidak jelas. A few moments later. Oke, berikutnya kita menuju lambang yang sering digunakan dalam himpunan. Ya, jadi ketika nanti kita belajar himpunan, ada beberapa lambang yang sering ketemu. Yang ketemu ini, pertama E, kayak ini bacanya anggota. Anggota, ya. Tapi kalau E dicoret, bukan anggota. Jadi terus yang ketiga kurung kurawal, jadi dipakai untuk menyatakan himpunan. Jadi saya nulis himpunan itu huruf kapital B sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Ini anggota 1, 2, 3, 4, 5. Dan anggotanya macam-macam banyaknya. Yang keempat NA, bacanya banyak anggota A. N itu banyaknya anggota A. Kalau himpunannya B berarti banyak NB, banyak anggota B. Kalau C, ya banyak anggota C. Nah, ini kosong, misalnya himpunan kosong, tidak ada anggota. Atau kadang-kadang ini simbolnya. Yang keenam S. S itu himpunan semesta. Apa himpunan semesta? Himpunan semua yang kita bicarakan, yang paling besar yang kita bicarakan. Nah, saya sini B himpunan, jadi B sama dengan kapital kurung kurawal. Himpunan yang isinya 1, 2, 3, 4, 5. Ini cara nulis himpunan dengan mendata anggota. Nah, bacanya berarti 1 anggota B. Iya enggak? Oh iya, ini 1 anggota B. 6, apakah anggota B? Bukan. Jadi nulisnya 6 bukan anggota B. 6 E dicoret. 4, apakah anggota B? Iya, ini. Terus ini bacanya banyaknya anggota B, NB, banyaknya anggota B berapa? Oh 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus C,
misalkan 135. 2, apakah anggota C? Bukan. Banyaknya anggota C berapa? 3. 1, 2, 3. A few moments later. Oke, berikutnya kita ke menyatakan himpunan. Ada 3 cara menyatakan himpunan. 1, kata-kata atau syarat keanggotaan. 2, mendata. Yang ketiga, notasi. Sebelumnya kita pelajari yang harus kita tahu yaitu himpunan beberapa bilangan. 1, himpunan bilangan asli, isinya bilangan asli mulai 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. 2, himpunan bilangan cacah. Cacah itu asli tapi tambahin 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Terus himpunan bilangan prima. Tahu prima nggak? Prima itu mulai 2, 3, 5, 7 yang bisa dibagi dirinya sendiri dan ya 1. Jadi bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan 1. Himpunan bilangan bulat. Bulat itu kemarin sudah kita bahas, negatif, 0 sama positif. Bulat ya. Terus himpunan bilangan genap, tahu genap. Himpunan bilangan ganjil harus tahu. Terus faktor dari, oke, nantilah sini. Oke, kita akan menyatakan himpunan. Misalkan ada gini, ini dengan kata-kata A kurung berawal 5 bilangan asli pertama ya, 5 bilangan asli pertama. Ini pakai kata-kata atau syarat keanggotaan. Kalau di data apa saja? A kurung berawal bilangan asli pertama, asli pertama 5 bilangan asli pertama, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, seperti ini. Ini dengan mendata, jadi anggotanya didata. Kalau dengan notasi gimana? Notasi gini, X sedemikian hingga. Jadi tulisnya X sedemikian hingga X. Jadi A itu apa isnya X? X yang bagaimana? Kurang dari 6. X anggota bilangan asli. Jadi A itu isinya apa? Isinya X. X yang apa? Ini baca juga ini. Yang kurang dari 6 anggota asli. Apa saja? Bilangan asli yang kurang dari 6. Ini tandanya itu. Yang kurang dari 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ini seperti itu. Contoh lagi. Misalkan dari sini, dari notasi. M. X sedemikian hingga X, baca di sini, lebih dari 3 kurang dari 10. X anggota ganjil. Nah, ini bacanya gimana? X sedemikian hingga X lebih dari 3 kurang dari 10. X anggota ganjil. Yang cukup kita perhatikan ini loh. Nah, bilangan ganjil yang apa? Antara 3 sampai 10. Bilangan ganjil antara 3 sampai 10 itu M. Kalau kita data anggotanya berarti M nya itu apa saja? Antara 3 sampai 10. 3 nya tidak ikut, 2 tidak ikut karena ada sama dengan ganjil. Berarti 5, 7, 9. Kalau pakai kata-kata M ini 5, 7, 9 bilangan ganjil lebih dari 3 kurang dari 10. Pakai kata-kata saja. Bilangan ganjil lebih dari 3 kurang dari 10. Jadi itu. Contoh lagi, misalkan ada yang pakai kata-kata N faktor dari 12. Ini kata N itu isinya faktor dari 12. Apa saja faktor dari 12? Apa sih faktor itu yang bisa membagi? Yang bisa membagi 12? 1, 2, 3, 4, 6, 12.
Kalau pakai notasi gimana? N X sedemikian hingga X, tulis faktor dari 12. A few moments later. Oke, untuk selanjutnya kita ke himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Jadi himpunan bagian ini himpunan ya, himpunan bagian dari A. Jadi himpunan-himpunannya anggotanya itu ada di A. Satu anggota boleh, dua anggota boleh, sampai ini maksimalnya ada 3 anggota. Berarti ini ada satu anggota, dua anggota, sama 3 anggota. Jadi contoh misalnya A1 isinya 4, isinya satu anggota. A2 satu anggota lagi ada enggak? Oh, 5. Selanjutnya ada lagi ya? Oh, masih ada. A3 isinya 6. Ada lagi nggak satu anggota? Udah sebut semua. Jadi nah sekarang isinya 2 anggota. 4 5 5. Nah isinya 2 anggota. 4 sama 6. Nah isinya 2 anggota. 5 sama 6. Ada lagi nggak? Oh, enggak ada. A7 terakhir yang isinya 3 anggota, berarti 4 5 6. Itu himpunan bagian. Terakhir himpunan kosong A8. Himpunan kosong. Himpunan kosong itu bagian dari semua himpunan. Nah, bagian himpunannya berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau rumusnya 2 pangkat N. N itu banyaknya anggota. 2 pangkat 3 berarti kan 3 dengan 8. Oke, selanjutnya kita ke operasi himpunan. Nanti ada 4 operasi himpunan. Misal kita punya himpunan S itu semesta. Ini jadi yang mencakup semua anggotanya pasti ada di sini, ada di S 1 sampai 10. A, himpunan A isinya 1 2 3 4. B, himpunan B isinya 3 4 5 6. Operasi yang pertama. Nah, ini bacanya irisan. Bacanya irisan. Nah, apa itu irisan? Jadi A diiris sama B. A iris B. A irisan B apa? Anggotanya yang ada di A juga ada di B. Sama, yang ada di A juga ada di B. Mana yang ada di A juga di B? Oh, 3. Ada di A juga di B. 4. Ada di A juga di B. Oh, berarti A iris B isinya apa? 3 sama 4. Jadi yang ada di A dan juga yang ada di B. Yang kedua, A gabung B. Yang kedua gabungan. Ini U union. Bacanya gabungan. A gabung B. Apa A gabung B isinya? Yang ada di A digabung dengan yang ada di B. Ini A, ini B digabung, berarti 1 2 3 4. 3 4 kan sudah, tidak usah tulis lagi, langsung gabung 5 6. Itu A gabung B. Yang ada di A digabung dengan yang ada di B. Kalau ada 2 ditulis 1 kali aja. Yang ketiga, ini aja wis. Komplement. Apa komplement itu? Misalnya gini, A komplement. Jadi bacanya A komplement, atau kadang-kadang A petik. A petik boleh, atau A komplement. Apa isinya? Bacanya yang bukan A. Yang bukan A. Lihatnya di S, di semesta. A kan 1 2 3 4. A komplement berarti apa? Yang bukan A, lihatnya di semesta. Ini kan 1 2 3 4 A. Berarti yang bukan A, lihatnya di semesta. Berarti 5 6 7 8 9 10.
Kalau B komplement, berarti yang bukan B. Apa yang bukan B? B kan 3, 4, 5, 6, berarti yang bukan B. Lihatnya di S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, B berarti 1, 2, 7, 8, 9, 10. Oke. Terakhir, selisih. A dikurangi B. Apa? A tapi bukan B. Ini A, ini B. A kurangi B. A tapi bukan B. Oh, berarti cuma 1 sama 2. Kok bisa? 3, 4 nya kan B. Berarti tidak ikut. Kalau B kurangi A, B tapi bukan A. Oh, berarti cuma apa? 5 sama 6. Itu selisih. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.